pemuda sing-singkan lengan bajumu, harapan negeri tersamat di pundakmu. Tuntut ilmu giat berjuang bersama, kita song-song masa depan dan mulia. Hai pemuda sing-singkan lengan bajumu, harapan negeri tersamat di pundakmu. Saya di sini akan menerangkan tentang belajar menurut teori behaviorisme. Pertama, dalam teori behaviorisme ada 4 yang paling penting. Yang pertama yaitu pengertiannya, pengertian behaviorisme tersebut. Yang kedua yaitu tahap-tahapannya. Yang ketiga kelemahan dan kelebihannya. Dan yang keempat yaitu aplikasi teori mengenai pengertian behaviorisme, yaitu adalah perubahan tingkah laku dari interaksi stimulus dan respon. Stimulus di sini adalah sebagai input atau masukan dan akan dikeluarkan berupa respon atau output. Kita ambil contoh stimulus dan respon ini adalah seorang guru yang memberikan pujian terhadap siswa. Contohnya, dia memberi tepuk tangan terhadap siswa yang telah mengerjakan soal. Itu masukan dari guru tersebut, tepuk tangan atau apresiasi guru tersebut terhadap siswa. Itu adalah sebuah stimulus, dan respon siswa tersebut tersenyum dan tertawa atau gembira. Adapun beberapa pengertian menurut para ahli. Teori belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan atau gerakan, dan respon yang juga bisa berupa pikiran, perasaan atau gerakan. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret, dapat diamati, atau non-konkret, tidak dapat diamati. Yang kedua yaitu teori belajar menurut Watson. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Teori berikutnya adalah teori belajar menurut Claire Hull. Claire Hull sangat terpengaruh oleh teori evolusi Darwin, sehingga ia mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul dapat bermacam-macam bentuknya. Berikutnya adalah teori belajar menurut Edwin Guthrie. Hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar peserta didik perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Guthrie mengatakan, hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Yang terakhir adalah teori belajar menurut Skinner. Hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungan yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sederhana yang digambarkan oleh para tokoh sebelumnya. Menurut para ahli psikologi pendidikan, bahwa teori behaviorisme ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah tahap akuisisi. Ini adalah tahap di mana siswa mendapatkan informasi baru atau pengetahuan yang diperolehnya itu pengetahuan yang baru. Yang kedua yaitu tahap retensi, di mana pada tahap ini adalah tahap penyimpanan informasi dan
keterampilan yang didapat yaitu dipelajari dan dipraktikkan sehingga dapat diingat pada waktu tertentu atau pada periode tertentu. Tahap ketiga adalah tahap transfer, di mana pada tahap ini ilmu yang kita dapatkan kita transfer ke dalam pembelajaran yang baru. Selanjutnya mengenai kelemahan dan kelebihan teori behaviorisme itu sendiri. Kelemahan teori behaviorisme. Yang pertama, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak hal yang berkaitan dengan belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar stimulus atau respon. Yang kedua, pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. 3. Siswa hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, pandangan behavioristik tidak sempurna, kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa, walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Kelebihan teori behaviorisme. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Contoh, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan, langsung seperti diberi hadiah atau pujian. Yang ketiga, dapat dikendalikan melalui cara mengganti-ganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diingatkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan stimulus dari luar dirinya. Demikianlah mengenai kelemahan dan kelebihan teori behaviorisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi behaviorisme. Berikut langkah-langkah behaviorisme tersebut. Langkah-langkah pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik menurut Siciati dan Prasetya Irawan 2001 yang dikutip oleh Dr. Andes C. Astri Budiningsih 2004 meliputi: yang pertama adalah menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada di saat ini termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal entry behavior siswa. Ketiga, menentukan materi pelajaran. Yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi bagian kecil-kecil meliputi pokok bahasan, subpokok bahasan, topik, dan sebagainya. Yang kelima, menyajikan materi pelajaran. Selanjutnya, yang keenam, memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan baik lisan maupun tertulis, tes atau kuis, latihan atau tugas-tugas. Kemudian yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. Kemudian yang ke-8, memberikan penguatan atau hukuman. Yang ke-9, memberikan stimulus baru. Yang ke-10, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. Kemudian yang terakhir yang ke-11, memberikan penguatan lanjutan atau hukuman, evaluasi hasil belajar. Baiklah, saya sudah menjelaskan tentang teori behaviorisme. Sekarang kita melihat video penerapan teori behaviorisme. Aku berangkat sekolah dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya nak, belajar yang rajin. Bu, berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Fuad. Kamu tadi kesini naik apa? Tadi kesini berjalan. Hah? Jalan kaki? Iya, Rumah kamu kan jauh dari sini. kan tidak apa-apa. Belajar apa sih? Belajar emang pelajaran. Kalian nggak belajar apa? Enggak, males.
Catatannya di buku semua. Iyalah, ada itu di kertas. Nggak ada di laptop gitu. Saya nggak ada laptop. Nah, terus gimana kalau kita jalan aja, nggak usah belajar. Ngapain belajar? Tutup aja, tutup. Kita jalan aja hari ini. Kita jalan. Kita senang-senang. Iya nggak? Nggak bisa, Daripada saya. stres, ngapain lihat buku setebal gini? Nggak bisa, sorry ya. Soalnya kata ibu saya tuh, saya disuruh belajar. Ibu kamu kan jauh, nggak lihat juga. Tapi kan itu amanah. Udah deh. Tapi kapan-kapan bisa ya. Ya, insya Allah. Dadah, kami duluan ya. Ya. Jangan bilang dulu ya. Kok bajunya nggak ganti-ganti dari kemarin? Kan tahu. Nggak ada baju lain. Nggak ada baju lain. Serius. Serius. Saya belum ada uang. Nah, gimana kalau kita hari ini jalan? Atau belajar? Tutup dulu. Nah, tutup lagi. Gimana kalau kita jalan? Shopping. Maaf, saya nggak bisa. Nanti saya habis pulang mau bantuin ibu. Bantuin ibu ngapain? Ya kan ibu saya itu tukang jahit. Kan kemarin udah. Kan saya ya kan tukang jahit yang hari aja. Udah? Maaf ya. Oh, selalu gak bisa sih baca sama F. Dadah, Sven. Selamat belajar ya. Nanti contekin kita. Dadah. Teman-teman ngajak terus. Duit nggak ada. Ibu nggak mau ngasih. Ibu nyimpen duit di mana ya? Coba cari nanti di bawah kasur. Oke. Bu. Minta duit, Bu. Ya Allah, Bu. Ayo, Bu. Baiklah, Bu. Aku nak jalan, Bu, dengan kawan, Bu. Mana sudah aku minta duit, Bu. Kau tahu kan kita miskin? Ya Allah, Bu. Baik. 10.000 baiklah, Bu, untuk ongkos. Kau tuh ngerti lah, kita minta duit, makan biar susah. Ya sudah, aku baca itu lah. Woi, ini tak kenyang ya. Jadilah untuk jalan dan kawan nih. Duit aku mana? Duit! Mak, Duit emak hilang. Kau nyampe ya? apaan, Bu? Lihat. Hilang duit No, ibu. udah ada, Bu, no. Kapan hilangnya, coba? Tadi barusan ibu taruh. Ya Allah, Bu, aku dari tadi duduk di depan dengan kawan nih. Ngapain menyalahi aku nih? Coba cari dulu, coba. Kalau nyempit di kasur apa kayak di bantal apa kayak. Coba cari dulu, Bu. Serius lah, Bu. Gak bohong aku, Bu. Kalau bohong, no. Ketahuan aku, Bu, kalau bohong. Hari ini mau jalan lagi gak? Kok tumben? Dan biasanya kami yang ngajakin. Mau nggak duit? Ya ada lah, mati nggak ada. Ini nah. Banyak nah, banyak. Gimana? Nanti lah. Gimana? Oke, kapan-kapan kita shopping. Oke. Baru, jaket baru, kereta baru. Hey damai, laptop
Apa bu? Ibu ini serius sama kau. Kau bukan yang untuk dituduh. Ya Allah bu. Iya bu, kemarin tuh aku yang ambil. Kenapa kau ngambil? Yo, aku tuh nak jalan bu sama kawan aku bu. Ibu udah ngasih duit. Ibu punya kawan ngajakin jahit mana bu. Malu aku bu. Bapak lah ada sakit. Dapat nyamuk dari pagi. Ya Allah. Kenapa anak aku menjadi kayak ini ya Allah?